Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kunur Rahman. Nomor induk mahasiswa 0488769912. Kali ini saya akan membuat video mengenai sistem budidaya ikan untuk pemenuhan praktik unit 1 tentang budidaya ikan di perairan umum. Saya berada di kolam jaring apung yang berada di Desa Dharma. Saya berada di tengah-tengah Waduk Dharma, dan di sini saya bersama Bapak Andi selaku pembudidaya ikan jaring apung di Desa Dharma, Waduk Dharma. Kali ini saya akan menanyakan mengenai wadah bahan-bahan yang diperlukan untuk kolam jaring apung itu apa aja ya Pak? Jadi awal-awal untuk pembuatan kolam jaring apung, satu paket pembuatan kolam jaring apung itu berisi 4 kolam, di mana setiap kolamnya berukuran 6 x 6. Nah, untuk bahan yang diperlukan pembuatan kolam jaring apung itu kita memerlukan besi sekitar 33 batang, terus drum 21 biji, tambang secukupnya, sama baut secukupnya, terus sama wadah buat jaring ikan sekitar 3 piece. Nah, untuk biaya yang diperlukan pembuatan kolam jaring apung berarti besi kurang lebih harganya 215.000 per batang kali 33. Drum 21 biji kali 200.000. Terus tambang ya sekitar 300.000. Baut ya 100.000 lah. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa sama jaring 3 piece berarti kan kali 3 juta 9 juta. Berarti bisa kita simpulkan total biaya keseluruhan pembuatan jaring, pembuatan keramba berarti kan 6.600.000 ditambah drum 21 kali 200 berarti 4.200.000, terus tambang 300, baut 100.000, sama upah kerja sekitar 3 juta. Berarti total kurang lebih 12 juta. 15, 18 berapa? Tadi 6.600.000. 6.600.000 ditambah drum 4.200.000, ditambah 300 tambang, tambah 100.000 baut, ditambah 9 juta jaring. Berarti untuk pembuatan kolam jaring apung satu paket berisi 4 kolam berarti kita membutuhkan biaya sekitar 20.200.000 ditambah biaya upah kerja sekitar 3 juta, berarti 23.200.000 untuk wadah pembuatan kolam jaring apung. Nah, sehabis itu kita beralih ke penanaman awal. Biasanya di kolam jaring apung di Dharma
itu per kolam kita membutuhkan bibit sekitar 50 kilo. 50 kilo per kolam. Terus pakannya minimal 1 ton per kolam. Nah, untuk biaya modal per kolam kita hitungnya per kolam, itu 1 kolam berarti kan bibit emas sekarang kan sekitar 35 kali 50 kilo, 350 kali 50 kilo. Nah, sekitar 1.750.000. Nah, terus pakan sekitar 1 ton 11.500.000. Berarti jenis yang dipelihara itu apa ya Pak, ikannya? Kalau jenis yang dipelihara ikannya itu ikan emas sama ikan nila. Ikan mas sama ikan nila. Heeh. Berarti kalau setiap panen itu bisa berapa kilo? Kalau kita berhitung 1 kolam itu minimal panen sekitar 650 kilo kalau persentase pakan keluar 60% dari 1 ton, sekitar 650 kilo. Terus lagi teknis dalam budidaya ikan, kalau alasannya apa Pak? kalau kita bicara teknis semacam pemeliharaan mungkin ya, teknis nama kita ngasih pakan ke ikan secukupnya lah ibaratnya, tergantung cuaca kondisi. Kalau ibaratnya cuaca lagi bagus ya pakan yang itu kan lebih banyak, jadi otomatis pertumbuhan ikannya juga lebih cepat. Nah, biasanya kalau pasca panen dari mulai penanaman benih sampai panen itu sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, Berarti kalau teknologi yang digunakan di sini ada nggak Pak? sebenarnya kalau teknologi mah ya kita menggunakan teknologi manual, kita ngasih pakan biasa aja lah, pakai tangan gitu, nggak pakai teknologi atau semacam pemberian pakan otomatis, enggak gitu, semacam ya manual lah gitu, intinya. Paling di sini banyak ya Pak yang mengelola KJA itu ya Pak? Kalau di Waduk Dharma itu sekitar kurang lebih ada 5.000 kolam seluruh Waduk Dharma. Banyak cuman ya 90% petani lokal gitu, nggak ada yang orang-orang kepemilikan, nggak ada orang luar gitu. Berarti kalau dalam segi teknis kan dalam mengelola kalau misalkan kotor di dalam wadah itu gimana Pak? Atau dibiarin aja atau gimana? Ya kalau di wadah mah ini kan termasuk luas. Kalau di waduk itu kan luas gitu jangkauannya. Jadi kalau misalkan ada kotor atau gimana ya nanti juga kan ada aliran air gitu yang mengalir. Jadi ya udah biarin aja. Kalau misalkan ada hama yang masuk gimana Pak? Nah, kalau ada hama yang masuk atau lagi cuaca buruk, ibaratnya kita antisipasinya menggunakan sirkulasi air. Jadi menggunakan ya pompa air lah gitu untuk menstabilkan oksigen di dalam air, mungkin seperti itu ya. Berarti cukup sekian praktek unit 1 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin terima kasih ya Pak Ya. atas mengizinkan sama-sama, praktek di sama-sama. sini. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.